Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini kayaknya masih pada jet lag ya, habis mudik ya, teman-teman. Hari ini kita santai aja dulu ya, teman-teman ya. Boleh dong dinyalain dulu kameranya, tapi kita lihat before after nih dari puasa Lebaran. Ada yang berubah nggak? Ya, silakan teman-teman boleh nyalakan dulu kameranya. Kita nggak akan lama kok teman-teman ya. Biar kita bisa bersilaturahmi dulu ya. Udah ada Salsa. Salsa mudik nggak? Enggak, Bu, di Bandung aja, nggak ada kampung. Nggak ada kampung orang kota ya Salsa ya. Oke. Ariana, kemana Ariana? Nggak kemana-mana, Bu, sama. Sama di Bandung aja. Iya. Nah, mana lagi yang lain ini belum kelihatan. Wah ini efek libur ya. Enaknya bangunnya agak siang ya. Enggak kok, tapi teman-teman udah dari pagi ya. Udah pada bangun, udah balas chat saya. Oke, mana yang lain ditunggu ya. Tuh udah ada Firda. Firda, halo. Firda kemana mudiknya Firda? Enggak, Bu, di Cianjur aja, Bu. Oh, udah di Cianjur ya. Oke. Iya, Bu. Iya, iya. Coba kita lihat yang lain. Saya jadi udah seminggu aja gak buka Steam kok jadi lupa ya. Aduh ya, emang enaknya libur ya. Aduh. Kira saya ngajari mulai minggu depan, lo taunya minggu ini udah mulai ya. Oke, mana ya? Saya lupa nih. Oh, ini dia. Ya, yang lain mana nih? Nggak apa-apa, belum mandi juga nggak apa-apa kok. Yang penting kelihatan aja mukanya. Oke, ada Elsa. Halo Elsa. Halo, Ibu. Elsa mudik. Di Bandung aja, Bu. Oh, ini siapa yang mudik ini semuanya? Dari mudik. Oke. Firly, kemana Firly? Ke Surabaya, Bu. Ke Surabaya. Naik apa nih? Kereta? Naik Iya, mobil? kereta. Oh, kereta. Jadi nggak ngerasain macet ya? Enggak. Oke. Tapi kamu tuh beli tiketnya udah dari berapa bulan yang lalu? Sebulan yang lalu, bulan Maret. Oke. Ya asik ya. Oke. Siapa lagi nih yang mudik nih? Mana lagi atau yang lain nih? Dibuka kameranya biar cepat dimulai. Berat badan gimana? Aman teman-teman? Nggak usah ditanya ya. Saya juga nggak boleh berat badan tadi pagi timbang kok nambah ya. Padahal lebarannya baru seminggu. Tidak.
Oke, mana yang lain, ayo. Raffi Naila, halo. Mana Raffi nih? Belum ada suaranya. Oke. Iya, Ibu. Raffi kemana aja? Enggak mudik, Ibu. Raffi mah di Garut. Oh, emang sebelumnya udah di Garut ya? Nah, oke nih udah ada juga Yanuar ya. Yanuar, sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Bu sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ini udah mandi belum nih? Udah dong. Oh. Yanuar kemana aja? Di Bandung aja Bu, ikut macet-macetan. Oh ini. Terus jalan-jalan kemana? Keliling-keliling keluar kota yang dekat-dekat aja sih Bu. Mantap ya, anak muda ya. Oke. Terus siapa lagi nih? Oh, Amara. Mana Amara? Oh Amara langsung ditutup lagi nih. Halo Amara. Oh suaranya belum ada ya? Ada gak Oke. Amara kemana aja? di Bandung aja? Hah? Bandung aja. Ke Bandung aja. Oke, alhamdulillah ya. Masih bisa keliling Bandung. Mana lagi? Putri nih. Udah ada nih Putri. Mana hilang lagi? Ini mana nih? Dian, Wulan, Zahwa, Gungun, Isti, Asya, Feren belum ada mukanya. Putri, halo, bisa dengar suara saya? Ya, halo, Bu. Oke, Putri kemana mudiknya? Ke Jawa Timur. Mantap. Naik apa? Naik mobil. Wah, macet nggak? Lewat dalam sih, Bu. Nggak Ah, lewat. jadi aman gitu ya? Iya. Alhamdulillah ya. Oke, mana lagi nih? Oh, Feren udah ada. Feren, halo, sehat Feren? Kalau Ibu sehat, alhamdulillah. Ibu gimana? Sehat juga. Feren kemana aja? Sekarang ke Tanjung Sari, Bu. Mau ke Dekat. Tanjung deket aku ya. Oke, terus mana lagi? Agung, halo Agung. Halo Ibu, Agung gimana? Kemana aja kalau Agung? enggak kemana-mana sih bukan di kampung aja, dari yang kota ke kampung gitu. Oh, emang di mana kalau Agung sekarang? Agung di Sumedang Bu. Oh, di sebenarnya tinggal nungguin yang datang ya. Iya Bu, betul. Iya, mantap. Oke, mana yang lain? Yang lain? Ya, yang lain masih banyak yang belum ada ya. Besok dibuka kameranya dulu. Ajeng, Gun, Zahwa, Ramka. Oke, teman-teman semuanya. Semoga semuanya sehat semua ya. Oke, kita mulai saja untuk hari ini ya. Tapi sebelumnya Ibu mohon maaf ya kalau ada salah. Selamat menunaikan Idul Fitri ya untuk yang merayakan. Mohon maaf kalau misalnya selama ngajar banyak banget yang kurang ya atau mungkin materinya nggak sesuai atau bagaimana. Mohon dimaafkan ya teman-teman semuanya. Dimaafin ini? Enggak. Nggak dimaafin. Oh my God ya. Sedih banget nih, nggak dimaafin nih. Oke, minta maaf ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita menjadi lebih baik lagi di mulai hari ini dan seterusnya ya.
Oke teman-teman, hari ini, masih suasana lebaran ya, jadi makanya hari ini Ibu kasih free dulu deh ya. Mungkin teman-teman juga masih warming up ya, otaknya udah masih belum connect ya mau belajar, jadi Ibu tidak akan memaksakan hari ini belajar, nggak apa-apa ya. Jadi nanti Ibu, sudah kirimkan materi untuk hari ini sebenarnya di file, teman-teman bisa baca sendiri secara mandiri ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, teman-teman boleh tanyakan ke Ibu ya. Jadi, 50 menit pertama ini Ibu tetap stay ya. Jadi, tapi teman-teman nggak apa-apa nanti boleh off cam, nanti teman-teman bisa baca, nanti kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan ya nggak apa-apa ya. Pokoknya kita, hari ini, saya tidak akan memberikan sesuatu yang berat-berat dulu ya, kayaknya masih hari pertama gitu ya, tuh Yanuar aja masih pakai kopiah gitu ya. Ini masih suasana lebaran gitu ya, jadi masa udah belajar lagi gitu ya teman-temannya. Jadi hari ini, okelah teman-teman, mungkin mungkin juga ada beberapa yang mungkin masih di perjalanan atau bagaimana, jadi saya tidak akan memberikan perkuliahan, silakan teman-teman baca aja intinya gitu ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, saya tetap stay. Kalau teman-teman off cam nggak masalah, yang penting, selama 50 menit saya tetap ada, kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung open mic atau chat gitu ya. Gimana, setuju nggak? Oh, nggak Setuju, setuju? Bu. Setuju. Setuju. Langsung ya kalau Setuju, kayak Bu. gini ya. Kalau nggak setuju saya langsung kasih kuis gitu ya. Oke. Nah, teman-teman sebenarnya Ibu masih punya utang ya, satu nilai belum belum pada selesai gitu ya, teman-teman ya. Mungkin nanti Ibu juga mau, menyelesaikan nilai, terus seharusnya juga Ibu sudah mengumumkan ya pembagian untuk, siapa yang, kelompok mananya gitu ya, karena teman-teman kan setelah UTS ini adalah kerjanya kelompok, udah nggak ada lagi tugas individu ya teman-teman ya, semuanya kelompok. Jadi mungkin Ibu mau baca-baca kembali pas teman-teman presentasi udah ada catatannya, tapi kan ada yang, perlu Ibu lihat lagi gitu ya, diingat-ingat lagi gitu ya. Teman-teman nanti mungkin hari Rabu lah kita mulai, apa namanya, membahas apa yang Ibu kasih filenya, dan mungkin mudah-mudahan sudah ada juga untuk kelompoknya supaya teman-teman bisa langsung mengerjakan nanti untuk project membuat rencana bisnisnya, gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak? Atau mungkin, teman-teman udah ada beberapa nilai yang keluar kan ya kemarin ya? Kalau misalnya teman-teman ada yang merasa, apa ya namanya, "Bu, kok nggak sesuai," atau apa, boleh bilangnya sambil berjalan ya teman-temannya, jangan sampai nanti kalau sudah di-publish, diisi akad, itu teman-teman baru bilang gitu ya. Jadi pokoknya, kan kalau saya langsung ada DM messaging, jadi teman-teman kalau ada yang tidak sesuai, teman-teman boleh tanyakan. Tapi kalau misalnya nilainya A, terus masih belum sesuai juga, udah nggak usah lagi ditanyain ya teman-teman ya, "Bu, saya pengen lebih lagi," jangan ya, nggak usah ya. Ini mungkin untuk yang, misalnya merasa saya sudah mengerjakan, tetapi nilainya tidak sesuai atau misalnya nilainya nggak ada, nah itu boleh konfirmasi sebelum nanti di-publish di si akad ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan teman-teman semuanya? Cukup, Bu. Cukup ya? Oke ya, jadi teman-teman hari ini spesial, ini angpau lebaran buat teman-teman, teman-teman boleh belajar secara mandiri ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi teman-teman yang baru hadir silahkan buka nanti filenya, teman-teman bisa baca di sana. Teman-teman bisa baca sambil off cam, atau mungkin teman-teman masih ada aktivitas silaturahmi silahkan. Intinya, saya tetap, tapi teman-teman jangan keluar dulu ya, teman-teman tetap stay sampai 50 menit nanti baru teman-teman boleh keluar ya. Oke, saya tetap ada ya. Oke, gitu aja ya teman-teman ya. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Nanti kita akan coba mulai di hari Rabu ya. Oke, kalau begitu terima kasih ya, saya tutup saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Oke ya, sok teman-teman mau ya.
diperingat. Dan bisa Bless you.
Oke, teman-teman semuanya, untuk online-nya saya cukupkan ya. Silakan teman-teman nanti kalau ada mau pertanyaan, silakan boleh chat saya ya secara offline. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh close semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.
Halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Bu. Oke, mana ini mukanya? Belum ada. Ayo, harus dinyalain ya hari ini. Ayo, mana ini? Masa belum ada yang on cam? Ini habis lebaran, harus dinyalain ya, baru Ibu mulai. Oke, mana ini? Dian ya, ada Feren, Yanuar, Zahwa, Asya belum pada dinyalain. Nyalain dulu ya. Oke. Udah ada Zahwa, udah ada Agung. Oke, yang lain silahkan. Oke, yang lagi di restart nggak apa-apa. Ada Feren. Mana Isti belum, Firly, Ajeng, Gun-gun, Ramka, Ariana. Oke, udah ada Dian. Coba lagi nih. Putri, belum. Ulan, Diva, Gun-gun. Ya. Oke, agak cepat teman-teman ya. Oke, mana ini Salsabila? Halo, Salsabila. Ramka.
Fatur, Putri. Saya nggak akan mulai ya teman-teman ya kalau belum on cam. Ya, teman-teman. Ada sih. Kemarin sudah ada perkuliahan. Siapa? Sampai ini kita lihat ya. Bisa. Ya, masih banyak yang belum ya, teman-teman. Oke. Diva, mana Diva? Halo Diva. Halo Ibu. Kenapa belum on cam? Udah Ibu, udah on cam. Oh, di Ibu masih belum ya? Oh, oke. Ariana, mana Ariana? Iya, Ibu. Ya, udah on cam? Udah. Sudah? Udah, Bu. Oke, mantap ya. Oke, baik ya teman-teman semuanya. Nanti itu udah default ya, setiap mulai selalu nyalain kamera ya. Oke, baik ya, Ibu mulai saja perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik teman-teman semua ya, THR-nya udah selesai ya teman-teman ya, kemarin hari Senin. Sekarang kita sudah masuk kepada materi selanjutnya ya. Jadi teman-teman sudah membaca ya materi ini kemarin ya. Jadi teman-teman akan ditugaskan selama 2 minggu ke depan untuk mengerjakan bisnis plan ya. Oke, saya buka dulu sebentar ya teman-teman ya. Saya reminder lagi, teman-teman nanti bisa buka PowerPoint saya yang pertama kali. Di situ sudah ada jelas minggu ini ngapain, minggu depan ngapain, tugasnya apa saja, itu sudah ada di sana. Jadi teman-teman coba dibaca lagi ya. Jadi nanti nggak ada alasan saya lupa atau gimana ya. Ini saya reminder lagi. Sebentar saya buka dulu. Oke, ya. Jadi teman-teman di minggu 9 ini kita akan belajar bagaimana membuat rencana bisnis yang efektif ya. Jadi isinya itu bisnis plan-nya itu apa aja yang simple tapi powerful ya. Simple tapi bisa membuat orang tertarik dengan bisnis kita dan bisa bekerja sama dengan kita ya. Dan di pertemuan minggu depan 10 dan 11 teman-teman akan diberikan kebebasan untuk menyusun rencana bisnis ya. Jadi saya tidak akan memberikan materi untuk 2 minggu ke depan. Jadi teman-teman nanti sifatnya kita sharing ya. Setiap kelompok nanti mempresentasikan sudah sampai mana gitu ya. Jadi setiap kelompok setiap minggunya nanti misalnya Bu saya sudah mengerjakan poin 1 sampai poin 4 misalnya. Nah itu teman-teman nanti sampaikan, dan kalau misalnya teman-teman ada kendala nanti teman-teman juga bisa sharing-sharing ya pada 2 minggu ini. Nah, jadi minggu ke-11 itu teman-teman sudah selesai. Lalu nanti kita di minggu ke-12 ya, teman-teman bisa buka slide-nya. Itu kita akan membuat strategi kerjasama ya. Jadi kita akan melakukan praktek memetakan aktor dalam kerjasama. Jadi kira-kira dari
bisnis plan yang teman-teman susun nanti untuk bisa merealisasikannya kita kan butuh jejaring ya teman-teman ya, butuh mitra. Nah untuk itu kita harus memetakan kira-kira siapa saja mitranya. Kalau kemarin kan teman-teman sudah di key partner ya, maka di sini teman-teman harus memetakan lebih detail lagi. Nah, nanti di pertemuan 13 kita akan membahas teknik presentasi. Jadi teman-teman akan diminta membuat PowerPoint yang simple tapi powerful juga ya. Dan di pertemuan 14-nya kita praktek presentasi. Nah, saya berharap mudah-mudahan ada dosen tamu ya yang bisa hadir ya untuk bisa kasih komen sama teman-teman ya. Mudah-mudahan waktunya sesuai. Lalu di pertemuan 15-nya teman-teman akan membuat bahan promosi yaitu poster dan video yang durasinya maksimal 3 menit. Jadi video dan poster itu berisikan kampanye teman-teman untuk misi sosial teman-teman. Supaya orang-orang itu tertarik untuk kerjasama atau mungkin bergabung dengan perusahaan sosial teman-teman. Ya. Dan pertemuan 16-nya ujian akhir. Gitu ya teman-teman. Jadi di minggu ini sebenarnya materi-materinya tidak terlalu banyak ya setelah UTS ini. Tapi lebih banyak adalah teman-teman menyelesaikan proyek teman-teman ya. Dan poinnya ingat ya untuk tugas ini ada 40%, jadi sangat besar sekali teman-teman ya. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau bertanya? Halo Ibu. Ya, gimana? Kalau buat kelompoknya itu ditentuin sama Ibu atau milih sendiri-sendiri gitu Bu? Oke, cerdas ya pertanyaannya. Ini baru saya mau bilang ya soalnya. Oke, sesuai yang sudah saya bilang ya, di sini saya sudah memilih beberapa koordinator ya yang nantinya ditugaskan untuk menjadi ketuanya, dan nanti silahkan ya apakah koordinator yang mau memilih anggotanya ataukah anggotanya yang mau apply ke koordinatornya, saya mau gabung sama kamu misalnya. Nah itu silahkan. Jadi Ibu tidak akan membuatkan, silahkan teman-teman nanti buat sendiri. Ibu hanya menentukan koordinatornya saja. Dan ini Ibu sudah memetakan berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi ada yang sesuai fokusnya, mungkin ada yang fokusnya adalah di pemberdayaan desa ya, ada yang fokusnya di masalah gizi ya. Nah jadi ini beda-beda, makanya nanti teman-teman Ibu sarankan bergabungnya itu sesuai dengan interest teman-teman. Karena misalnya ada yang putus sekolah ya, yang di konsen di anak jalanan, itu ada banyak bisnis model yang berfokus di situ. Nah teman-teman yang sekiranya berfokus di situ, maka bagusnya bergabung dengan yang koordinatornya di bidang itu juga, supaya nanti apa teman-teman bisa mengcombine ya, menggabungkan ide-ide cemerlang teman-teman ya. Jadi bukan berarti misalnya Ibu menentukan siapa koordinatornya lantas bisnis model yang dipakai adalah bisnis model dia, tidak teman-teman ya. Jadi boleh bisnis model dia, boleh juga dikombinasi dari ide-ide yang lain, bisa juga direvisi, tetapi tidak boleh keluar dari core-nya. Kalau misalnya fokusnya anak jalanan, ya harus anak jalanan, gitu, seperti itu, teman-teman. Jadi itu tujuannya. Jadi saran Ibu kelompoknya sesuai dengan interest-nya, ya, supaya nyambung. Kalau ada yang fokus di disabilitas, maka teman-teman yang disabilitas harus satu kelompok gitu ya. Kan ide-ide teman-teman itu bisa digabungkan, nanti digabungkan di dalam bisnis model, kan akan lebih bagus lagi. Gitu ya, bisa dipahami? Oke, baik ya. Nah ini Ibu umumkan ya teman-teman, jadi ini bukan berarti berarti bisnis model saya jelek ya karena saya nggak kepilih jadi koordinator, no teman-teman ya, karena saya melihatnya dari masing-masing bidang gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin ada yang beda bidang, nilainya dia mungkin bisa lebih besar tetapi dia tidak jadi koordinator karena tadi saya memilihnya per bidang gitu ya. Nah ini yang pertama nih ya, coba saya panggil ya, siapakah dia ya. Yang pertama ini ada kelompok terkait dengan desa ya, desa khususnya di dalam memberdayakan desa wisata teman-teman ya. Nah ini kalau teman-teman interest, teman-teman bisa bergabung sama kelompoknya. Oke, di sini udah hadir Ariana. Mana Ariana? Halo Ariana. Ariana mana ya? Oke. Ada yang tahu kemana Ariana? Susah on mic kayaknya Bu, soalnya ada di room meeting. Oh gitu ya, oke ya. Halo Ariana.
Bisa dengar saya? Ya, kayaknya bisa denger ya. Tapi suaranya kurang kedengeran. Oke, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Udah ya. Oke, jadi Ariana siap ya jadi koordinator ya. Iya, Bu. Siap. Oke, congratulations Ariana ya. Oke, ini yang pertama ya. Yang kedua, ini ada siapakah? Nah, ini adalah isunya di bidang gizi, kelaparan ya. Nah, permasalahan-permasalahan stunting mungkin bisa masuk ke sini teman-teman ya. Nah, di sini yang teman-teman suka dengan isu ini, teman-teman bisa bergabung dengan kelompoknya. Mana di sini ada Firda. Nah, oke, Firda, halo. Oke, bisa dengar suara saya? Oke ya. Oke Firda, tolong dibantu, nanti tolong di-manage, dibagi tugasnya dengan baik teman-temannya ya. Oke. Terus yang ketiga, ada siapa lagi? Ini agak unik ya karena sedikit ya, atau cuma bahkan dia aja ya. Tapi teman-teman kalau ada yang interest, ini di bidang pertanian ya, khususnya ini ada tanaman ya, tanaman bakau ya. Mungkin saya mengambil ini karena di sini belum ada yang fokus di bidang pertanian ya, isu-isu pertanian ya, maka saya ambil ini. Di sini ada Huda ya. Mana Huda? Halo? Iya Ibu, maaf bisa on cam. Oh, kenapa nggak bisa on cam? Ini ada kendala di laptopnya Ibu, dari kemarin laptopnya masih error soalnya waktu mudik nggak dimatiin. Oh alah ya, oke ya. Ya Huda, nanti tolong dibantu ya kawan-kawannya yang interest ingin bergabung dengan Huda ya, gitu ya. Nanti teman-teman yang terpilih jadi koordinator bisa sharing lagi ya ke teman-temannya bisnis model teman-teman gitu ya, supaya oh kan mungkin lupa ya Huda tentang apa, Ariana tentang apa gitu ya. Nah, terus sekarang kelompok keempat, ini terkait dengan anak-anak yang putus sekolah, teman-teman ya. Di sini teman-teman banyak sekali juga yang konsen di apa ya namanya, anak-anak ya. Nah, ada anak jalanan, ada anak putus sekolah. Nah, ini saya rasa bisa bergabung ya. Nah, ini boleh dikoordinatorin oleh Maya. Mana Maya? Halo Maya. Adakah? Ibu tadi Maya lagi rapat. Lagi ada pengajian offline di kampus, Bu. Jadi ini tuh join di kampus, tapi join room di sini juga gitu, Bu. Lagi ada ini ya, lebaran ya. Iya, Ibu juga mau ikutan sebenarnya. Oke, ada silaturahmi Idul Fitri ya. Oke ya. Nanti Maya ya yang khusus anak putus sekolah. Lalu boleh dicatat ya sama teman-temannya nanti diinfokan. Lalu ada kelompok 5 ini terkait dengan ya ini agak berbeda juga sama yang lain, konsen kepada mahasiswa ya, khususnya yang di leveling menengah ke bawah ya. Nah, di sini ada Firman. Mana Firman? Halo Firman. Ya Bu, hadir. Nah, oke, Firman siap ya untuk koordinator teman-temannya? Ya Bu. Oke, terima kasih. Lalu terakhir ya, ini ada terakhir, jadi cuma ada 6 kelompok teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman memilih mau dengan siapa. Ada ini concernnya di disabilitas dan ini lumayan banyak juga teman-teman yang punya bisnis model disabilitas. Ini saya pilihkan ada Natasha. Mana Natasha? Hadir, Bu. Oke, Natasha kenapa nggak on cam? On cam, Bu. Oh, on cam kok di Ibu belum ada. Oh, oke ya. Oke, Natasha siap ya? Iya, Bu. Oke, baik ya. Jadi Ibu ulangi, ada Ariana, ada Firda, ada Huda, ada Maya, ada Firman, ada Natasha, ada 6 kelompok. Silakan teman-teman bukan memilih orangnya ya, memilih interestnya itu dari fokus bisnis modelnya. Ingat ya. Jadi bukan, oh saya mau sama Ariana karena saya mau soulmate sama Ariana, bukan kayak gitu ya. Tapi pilih dari, oh saya suka juga misalnya dengan pemberdayaan desa ya, khususnya mau membuat desa wisata atau apa, atau mungkin nanti ada yang skripsinya pengen ke arah sana gitu ya. Produk yang dihasilkannya seperti itu. Nah itu menarik ya.
Nah, jadi ini ya, saya ucapkan selamat untuk teman-teman ya yang menjadi koordinator. Nah, teman-teman punya tanggung jawab apa? Teman-teman harus memastikan nanti semua orang yang ada di kelompok teman-teman bekerja dengan baik, bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Karena bobot nilainya tidak akan saya bedakan ya, jadi semuanya akan diberikan nilai yang sama. Karena ini adalah tugas kelompok, bukan tugas individu ya. Jadi koordinator harus memastikan pembagian tugasnya dengan jelas, memastikan tugasnya dikerjakan dengan baik dan hasilnya baik. Itu adalah tugas dari ketua kelompoknya. Seperti itu. Ya. Oke, itu aja dulu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Baik ya. Oke teman-teman, saya mau masuk langsung ke bisnis bisnis plan ya. Jadi sebentar ya. Saya masuk dulu ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik secara ya, oke. Baik teman-teman. Saya akan masuk langsung kepada bisnis plan-nya itu isinya apa saja ya. Jadi ini teman-teman kemarin sudah baca apa sih bisnis plan ya. Jadi saya highlight sedikit ya. Teman-teman kan kemarin sudah punya ide cemerlang bagus ya. Nah, ide yang bagus itu nothing teman-teman kalau tidak kita turunkan ke dalam hal yang lebih teknis atau kita implementasikan. Maka di sini teman-teman itu nanti akan membuat bisnis plan yang mana bisnis plan ini untuk untuk bisa merealisasikan ide teman-teman, gagasan teman-teman gitu. Ya. Jadi langkah-langkahnya tuh ngapain aja itu ada di bisnis plan gitu ya. Terus ngapain sih Bu ya bisnis plan? Gunanya apa? Pentingnya apa? Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Satu, bisnis plan itu bisa jadi penting. Kalau misalnya teman-teman menargetkan usahanya itu sustainable development and growth oriented. Jadi teman-teman pengen tumbuh, pengen berkembang. Nah, itu perlu bisnis plan. Kenapa? Karena kita biasanya butuh kerjasama, kita butuh penggalangan dana, ya, kita butuh hibah, kita butuh penanaman modal dari orang lain, atau misalnya kita butuh pinjaman, ya. Dan itu biasanya yang diminta apa? Proposalnya itu adalah bisnis plan, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau minta dana ya, mau minta dukungan, itu teman-teman apa yang teman-teman sampaikan bisnis plan. Ya, jadi dokumen ini sangat penting sekali untuk teman-teman melakukan kerjasama dengan pihak lain. Ya, karena kalau kita kerja sendiri, emang teman-teman mau pakai modal sendiri seterusnya seumur hidup enggak kan ya? Tapi karena kita pengen semakin maju, maka modal kita harus ditambah dengan modal orang lain. Bisa juga bisnis plan ini nggak penting teman-teman, kalau teman-teman misalnya hanya ingin usahanya itu yang penting sustain Bu, ada ya. Terus Bu udah saya mah wilayahnya RW, iuran RW aja udah cukup ya untuk menjalankan ini. Nah ini udah cukup, nggak usah teman-teman buat bisnis plan. Ya tapi saya pikir sebaiknya kita growth ya, kita bisa berpikirnya tuh tumbuh gitu ya. Jadi mungkin yang tadinya leveling RW bisa jadi desa, bisa jadi kecamatan, bisa jadi kabupaten kan. Kenapa enggak gitu ya. Nah itu sangat memerlukan bisnis plan. Jadi itu teman-teman ya fungsi dari bisnis plan. Oke, saya langsung ke sini ya teman-teman. Nanti ini bisa teman-teman baca sendiri karena ini sudah dijelaskan sebenarnya di awal. Nah ini ya. Nah di sini teman-teman untuk membuat bisnis plan itu hanya ada 8 poin yang akan teman-teman buat. Makanya 2 minggu ini teman-teman harus cicil. Misalnya minggu ini 1 sampai nomor 4 ya. Minggu depan 5 sampai nomor 8. Jadi ada progresnya ya. Nanti siapa yang mengerjakan ini, tetapi harus nyambung dari nomor 1 sampai nomor terakhir. Saran saya teman-teman bisa kerja ini pakai file share ya. Jadi bisa semuanya mengetik bersamaan gitu ya. Nah ini nomor 1 teman-teman yang perlu teman-teman tuliskan ya.
ini menurut saya adalah model bisnis plan yang sederhana, tapi sangat menggambarkan perusahaan teman-teman gitu. Jadi kalau teman-teman bawa bisnis plan, terus teman-teman kerjasama, ini saya rasa akan sangat sederhana sekali bisnis plan-nya, karena banyak banget ya template bisnis plan itu, ada yang tebel gitu ya, dan menurut saya nggak usah tebal-tebal gitu teman-teman ya. Gimana caranya bisnis plan kita tuh bisa efektif ya. Nah ini saya pikir sangat efektif sekali. Nah nomor 1 latar belakang ya. Isinya apa latar belakang? Ya di sini bisa teman-teman bercerita. Kenapa sih misalnya saya mau membuat misalnya sekolah anak jalanan? Oh mungkin ada di dalam pengalaman hidup teman-teman yang nyambung ya dengan hal tersebut ya, karena pernah merasakan atau bagaimana ya, teman-teman bisa ceritakan pengalamannya, significant life event itu bisa teman-teman ceritakan. Bisa juga teman-teman ceritakan karena data ya, kan waktu di awal sebelum UTS saya minta teman-teman membuat data, mencari data. Nah ini harus dimasukkan ke latar belakang. Jadi di latar belakang itu ada data. Kenapa saya memutuskan anak jalanan? Karena misalnya atau anak putus sekolah di daerah saya, dari 100 orang yang sekolah ternyata datanya itu yang melanjutkan itu hanya misalnya 50%. Ya, maka kan ini menjadi pertanyaan yang harus kita selesaikan. Ya. Dan di sini jadi wajib ada data. Ingat, highlight sama teman-teman, wajib ada data untuk latar belakang, karena orang itu akan melihat pas baca apa sih urgensinya gitu ya, apa sih pentingnya membuat ini. Oh ternyata pentingnya karena memang teman-teman punya data ini gitu ya. Oh angka kemiskinannya tinggi di daerah tersebut, misalnya angka kriminalitasnya tinggi. Nah maka teman-teman harus tulis di sini ya. Itu poin 1. Dan jangan ditulis lebih dari 1 halaman teman-teman. Ya, jadi sedikit aja. Lalu setelah itu adalah visi dan misi, teman-teman. Nah ini wajib nih, ini harus dipandu sama leadernya. Perusahaannya harus punya visi. Visi itu kan apa? Sesuatu yang ingin dicapai ya. Berapa tahun ke depan panjang ya. Lalu kalau misi, Ariana sorry bisa di unmute. Bisa di mute, sorry. Ya. Kalau misi itu berarti langkah-langkah untuk mencapai visi itu gimana? Oh, saya mau menjadi perusahaan terbaik ya, terbaik se-Jawa Barat misalnya. Nah, itu di visi itu harus ada tahun, ingat ya. Membuat visi itu harus ada tahun. Tahun berapa teman-teman menjadi perusahaan terbaik tersebut ya. Terus untuk mencapai perusahaan terbaik itu apa yang harus teman-teman lakukan? Nah, itu teman-teman tulis di misi. Dan ini sebaiknya jangan ditulis lebih dari setengah halaman. Jadi cukup setengah halaman saja ya, atau maksimal 1 halaman. Oke. Jadi sedikit ya teman-teman, tadi 1, ini 1 cuma 2 halaman ya, baru 2 halaman. Lalu yang ketiga, tim dan struktur organisasi ya. Ketika kita membuat bisnis itu nonsens kalau sendiri, teman-teman butuh tim. Karena apa? Untuk membuat suatu bisnis itu kita butuh multi skill ya. Jadi teman-teman harus hire orang-orang. Kan tadi ada kelompoknya ya, misalnya Ariana menjadi apa ya, Elsa jadi apa, Feren jadi apa. Nah itu tulis di situ ya, buat struktur organisasinya. Lalu jangan lupa dituliskan job desk-nya apa. Ariana itu tugasnya apa, Elsa tugasnya apa, Feren tugasnya apa. Tulis di situ supaya tidak tumpang tindih gitu ya. Tugas di dalam perusahaan sosialnya ya teman-teman, bukan tugas dalam ngerjain ini. Jangan ditulis Ariana buat latar belakang, ini buat visi misi, bukan ya. Karena kita sedang membuat bisnis plan. Misalnya Ariana jadi leader ya, terus yang ini jadi marketing, yang ini jadi misalnya jadi operasional ya, itu terserah teman-teman ya. Bisa berbeda-beda setiap kelompok karena disesuaikan dengan visi dan misi. Nah, ini kalau misalnya Bu, boleh nggak kita meng-hire orang dari luar? Boleh banget ya, kan Bu misalnya kita butuh IT gitu ya. Boleh nggak saya ajak teman saya yang IT? Boleh, tulis ya siapa namanya. Jadi tidak harus 1 kelompok teman-teman. Teman-teman bisa menambahkan nama orang lain di dalamnya, tapi harus ada job desk-nya ya. Jadi ada struktur, ada job desk. Nanti setelah itu saya akan meminta CV teman-teman ya. CV
personal yang terlibat. Nah, di CV itu nggak usah sampai 5 halaman, 10 halaman, cukup ya beberapa poin aja yang kira-kira relevan kalau orang baca tuh, oh perusahaan ini emang dikelola oleh orang-orang yang kompeten ya. Oh ternyata ada yang di background ini atau ada yang punya pengalaman ini, misalnya pernah punya pengalaman mengajar ya untuk anak-anak di desa. Nah, jadi yang seperti itu yang ditonjolkan ya, pengalaman kita yang membuktikan bahwa kita itu kompeten untuk bisa membuat perusahaan sosial ini. Jadi nggak harus misalnya pendidikan di mana. Jadi nggak harus formal, informal pun sangat bisa gitu ya. Jadi yang relevan aja dengan perusahaan sosial teman-teman. Jadi nggak usah banyak-banyak. Dan ini tim dan struktur organisasi ini jangan ditulis lebih dari 2 halaman A4. Nah, gimana caranya teman-teman bisa membuat? Jadi tadi satu ditambah 2 baru 4 halaman ya teman-teman. Oke. Terus yang keempat ada model bisnis canvas ya yang teman-teman kemarin sudah buat itu tulis di sini. Tapi Bu tadi kalau saya pengen ditambahkan lagi ya jadi banyak masukan dari rekan-rekan lain yang pernah membuat bisnis model sejenis. Nah itu teman-teman berarti dirubah lagi BMC-nya nanti masukkan lagi di sini ya. Tapi kalau kemarin kan hanya buat bagan. Nah setelah buat bagan di bawahnya harus dijelaskan deskripsi dari BMC itu apa. Jadi ada narasi yang teman-teman tulis gitu ya. Nah, untuk menjelaskan bagian tersebut. Nah, itu. Dan ini tidak lebih juga dari 2 halaman A4. Jadi tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ya. Sampai nomor 4 hanya 6 halaman, teman-teman. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas? Ibu, gimana? Ini presentasinya itu pertemuan ke-13 berarti secara offline ya Bu ya? Ya, sebentar ya. Ibu buka lagi. Nah, ini ya. Pertemuan ke-13 itu presentasi PowerPoint-nya aja, bukan presentasi proposalnya. Jadi proposalnya itu nanti harus selesai di minggu ke-11. Jadi poin 1 sampai 8 ini harus selesai di minggu ke-11. Ya, artinya 2 minggu lagi. Dan teman-teman setiap minggu nanti sharing ya, pakai tabel kayak gini aja sederhana, teman-teman ceritakan teman-teman sudah buat sampai mana gitu ya. Jadi udah buat sampai mana nanti sharing ke saya gitu ya. Nanti kalau ada hambatan bisa ditanyakan juga gitu. Gitu. Izin bertanya. Iya, gimana? Soal visi dan misi. Ini tuh yang kita tuh kemiskinan, gizi lalu tentang stunting. Jadi bakalan banyak gitu Bu visinya dan misinya. Kan kalau waktu yang di BMC Ibu menyarankan untuk untuk fokus aja gitu, fokus ke satu masalah ya kan waktu itu kita yang complicated banyak gitu. Nah, jadi Ibu visi dan misinya tuh kita harus semaksimal mungkin atau dicantumkan saja semuanya gitu. Firda, coba Firda lihat. Ada nggak sih tulisan visi yang panjang? Visi itu paling cuma 2 baris, ya. Jadi visi itu adalah bahasa yang general yang bisa menggambarkan perusahaan, gitu. Jadi nggak ada visi yang panjang. Lalu misi pun semuanya langsung to the point. Karena kalau kita belajar urutannya yang paling tinggi itu visi, dari visi itu diturunkan ke dalam misi, ya langkah-langkahnya. Lalu langkah-langkah tersebut diturunkan kepada program. Jadi ada program apa? Lalu dari program nanti turun ke kegiatan. Nah, itu baru di kegiatan itu teknis banget ya. Anggarannya berapa, kapan dilaksanakan. Jadi kalau visi misi itu baru pernyataan yang sifatnya general, tetapi menggambarkan keseluruhan dari organisasi itu mau kemana ke depannya. Gitu, Fir. Ya, coba dilihat nanti contoh-contoh bisnis plan orang ya. Baik Bu, terima kasih.
Dan Firda kan masih harus bermusyawarah sama teman-teman yang lain. Apakah tetap seperti itu? Apakah mau menambahkan ya? Nanti bisa dimusyawarahkan. Ya, oke, terima kasih Fir. Oke, yang lain boleh. Yang lain silakan, ada yang mau bertanya? Ibu, ini teh kan sesuai yang BMC yang kita buat ya Bu ya. Nah kan pasti nggak ada orangnya tuh nggak bakal merata Bu. Atau harus disamain orangnya per kelompok berapa orang gitu. Pokoknya Ibu hanya melihat interest aja bagusnya gitu ya. Jadi walaupun misalnya sebelumnya misalnya Maulina misalnya membuat BMC-nya tentang anak jalanan, tetapi ternyata di perjalanan lebih interest kepada stunting misalnya ya, kelaparan atau gizi, boleh ya, yang penting interest ya. Saya lebih enaknya di mana. Tapi lebih bagus kalau misalnya kalau awalnya misalnya diputus sekolah, maka ya nanti dilanjutkan putus sekolah. Nanti nggak masalah ya berapa jumlah kelompoknya, berapa jumlah orangnya. Yang penting teman-teman memang nyaman di situ. Jadi bukan harus adil sama rata, tapi yang penting adalah teman-teman interest di situ gitu. Jadi saya tidak akan membatasi satu kelompok misalnya harus 5 enggak kayak gitu ya. Tapi pokoknya teman-teman sukanya di mana silahkan ya. Gitu, kira-kira jelas? Tapi jangan sampai sendiri ya, karena kalau sendiri namanya bukan kelompok. Minimal 3 orang lah ya, minimal 3 orang. Oke, baik ya, saya lanjutkan dulu ya teman-teman ya. Lalu di sini yang poin 5 ada produk dan layanan ya di sini. Nah ini cerita nih teman-teman, kalau kemarin di bisnis BMC itu ada value proposition ya. Teman-teman tuh mau ngapain aja, aktivitasnya ada di situ kan yang membedakan teman-teman dengan yang lain. Nah teman-teman nanti tulis di sini produk saya itu apa ya. Misalnya kalau saya mau memberikan pelatihan tuh pelatihan apa. Lalu kalau saya mau membuat produk misalnya untuk dijualnya itu produk yang gimana, apa kelebihannya gitu ya. Nah ini teman-teman bisa tulis di sini ya. Nanti tujuannya apa? Pokoknya teman-teman harus menuliskan dan meyakinkan bahwa produk yang teman-teman buat ini bagus dan akan laku dan akan berhasil. Itu tugasnya ya, supaya orang ketika ngeliat tuh, wah bagus nih gitu ya, saya tertarik gitu ya di situ. Jadi di sini sangat penting kalau teman-teman menunjukkan keutamaan produk dan layanan ya. Terus bagus lagi kalau teman-teman ada foto-foto misalnya contoh simulasi pelatihan, contoh tempatnya ya, contoh produknya, hasil produknya, misalnya produknya hasilnya kerajinan, nah kayak gimana. Terus atau mungkin teman-teman juga bisa testimoni, misalnya emang karena pernah mencoba terus ada yang pernah beli atau yang pernah teman-teman latih gitu ya, teman-teman bisa kasih testimoni di sini, foto, quote, apapun itu, dan ini yang penting biar orang tuh sangat menarik ya, dan ini jangan lebih dari 3 halaman. Tadi 6, 7, 8, 9. Jadi 9 halaman. Jadi ini jangan lebih dari 3 halaman ya, teman-teman. Tuh. Dan ini nanti format business plan ini tolong dibuat desain yang menarik ya, teman-teman ya. Kalau untuk melaporkan ke saya progresnya itu cukup kayak gini aja, pakai tabel. Tapi kalau untuk nanti membuat proposalnya, teman-teman buat ya pakai template proposal yang menarik ya, supaya orang ketika melihat udah eye catching ya, oh keren desainnya gitu ya. Nah, yang keenam di sini yang teman-teman harus buat itu adalah proyeksi pendapatan ya. Ada proyeksi pendapatan teman-teman, proyeksi laba yang akan teman-teman dapatkan, dan dampak sosialnya itu gimana. Jadi di sini sederhana aja. Saya minta teman-teman membuat 3 tahun ya. Jadi tahun 2002, 2023, 2024 ya. Jadi teman-teman memperkirakan tahun 2021 saya harus dapat pendapatan berapa gitu ya. Lalu saya harus dapat laba berapa, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa. Nah itu dibuat grafik. Jadi nanti ketahuan ya perubahannya berapa. Terus dampak ya, misalnya tahun ini saya membantu anak yang putus sekolah itu 5 orang ya.
tahun depan 10 orang, tahun depannya lagi 15 orang, misalnya seperti itu. Jadi uraikan juga di sini gambarannya bahwa teman-teman itu kira-kira jadi ini tuh sesuatu yang teman-teman belum buat ya, tapi teman-teman harus, ini memang kalau seorang pemimpin itu harus bisa menggambarkan ya teman-teman, visioner. Teman-teman harus bisa menghitung kira-kira teman-teman tuh akan mendapatkan pendapatan dari mana dan berapa ya. Oh, tahun ini dapat 5 juta, tahun depan 10 juta, tahun depan 15 juta. Tapi bukan ngarang. Teman-teman karena sudah, oh sejutanya modal dari saya, misalnya sejutanya lagi iuran, lalu sejutanya lagi, pokoknya mau nggak mau saya harus dapat donatur ya, sejutanya lagi dari mana, sejutanya lagi dari mana. Nah, jadi teman-teman itu bukan mengawang-awang, tetapi harus rasional gitu ya, nggak ngasal 50 juta, 60 juta, real nggak ya. Jadi saya ingin minta teman-teman memang sangat real ya, rasional gitu teman-teman ya. Nah, ini sajikan dengan chart, grafik ya, menunjukkan 3 indikator ini, proyeksi pendapatan, laba, dan dampak sosialnya, dan jangan lebih dari 3 halaman juga. Ya. Terus rasionalisasi proyeksi. Nah, tadi kan teman-teman sudah membuat pendapatannya berapa ya, setahun ini berapa, tahun depan berapa. Nah, nomor 7 itu rasionalisasi. Jadi logikanya. Kira-kira teman-teman tadi mau mendapatkan kenaikan pendapatan itu dari mana? Teman-teman jelaskan di sini. Teman-teman misalnya menampilkan survei penjualan ya, karena estimasi penjualan kami di bulan ke-1 segini, di bulan kedua segini, sehingga kemungkinan dalam 1 tahun kita akan mendapatkan pendapatan berapa, gitu ya. Jadi di sini rasionalisasi proyeksi itu menjabarkan mengapa target milestone teman-teman itu masuk akal. Tidak ketinggian, tidak pula kerendahan. Ya, di sini teman-teman bisa menyajikan dengan kondisi pasar secara umum dan analisis kondisi kompetisi di industri atau pasar terkait. Ada lagi misalnya teman-teman punya analisis kompetitor ya. Sama yang buat kerajinan tuh banyak ya. Nah, bedanya kerajinan teman-teman dengan yang lain tuh apa? Teman-teman tulis dulu nih tabel kompetitor A, kompetitor B, kompetitor C. Nanti setelah itu sama teman-teman, oh si A mah kerajinannya gini, si B mah kayak gini. Oh, kerajinan saya mah punya kelebihan seperti ini. Nah, itu juga bisa dimasukkan ke sini, ya. Terus gimana sih caranya saya bisa pendapatannya naik terus? Oh, kita punya strategi pemasaran yang baik ya. Nah, misalnya teman-teman strateginya gimana? 1, misalnya lokasi saya itu sangat strategis ya. Yang kedua, memang di daerah saya itu banyak banget peminatnya gitu ya. Nah, itu bisa teman-teman masukkan ya. Terus menjabarkan juga bagaimana mencapai target dampak sosial. Kenapa sih misalnya yang saya bantu sekarang 5 orang, lalu tahun depan 10, tahun depannya 15 misalnya, karena 5 sekarang misalnya karena kita belum punya tempat ya, tahun depan kita sewa tempat, tahun depannya lagi misalnya kita sudah punya tempat. Jadi rasional gitu teman-teman. Ya, dan di sini rekomendasinya baca nih ya, gunakan data sahih sebagai dasar pertimbangan kamu, tuliskan sumber daya yang membuat kamu mengerti kondisi pasar, strategi promosi, atau besaran dampak yang dihasilkan. Pada bagian ini penting untuk bicara berdasarkan data. Data, ingat teman-teman, bukan common sense, bukan perkiraan kita, tapi data. Dan usahakan jangan lebih dari 3 halaman A4. Ya. Nah, jadi semua itu harus ada datanya, teman-teman. Terakhir, di yang 8, ini rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran. Ini RAB-nya, teman-teman ya. Kalau tadi kan baru proyeksi, kalau sekarang RAB-nya. Jadi pendapatannya dari mana aja hitung, pengeluarannya dari mana hitung. Tahun ini pendapatannya berapa, pengeluaran berapa. Tahun depannya kira-kira pendapatan berapa, pengeluaran berapa. Dan itu semuanya jangan lupa bahwa pengeluaran itu setiap tahun akan meningkat, teman-teman, karena ada inflasi. Dan buat aja 10% kenaikannya ya. Jadi kayak gaji aja nggak mungkin. Sekarang 1 juta, tahun depan 1 juta ya harus naik karena ada inflasi ya. Tahun ini 1 juta, tahun depan 1.100.000, tahun depannya 1.200.000. Nah, berarti kan pengeluaran menjadi bertambah ya. Nah, seperti itu. Terus juga kalau kita punya aset ya seperti mobil ya, bangunan, itu kan ada depresiasi ya. Jadi ada pengurangan nilai gitu ya. Mobil semakin lama tahunnya dia semakin berkurang nilai jualnya. Nah, itu juga harus dihitung gitu ya.
Jadi di sini teman-teman misalnya bisa membuat rasio analisis keuangan seperti return on investment. Jadi kalau misalnya orang mau investasi di kita, kira-kira dia akan mendapatkan berapa, ya, dan bisa return kembalinya tuh kapan, gitu, ya. Itu bisa teman-teman lihat di YouTube ya, cara menghitung itu ya. Nah, jadi ini teman-teman lampirkan cash flow-nya dan usahakan tidak lebih dari 3 halaman. Tapi kalau misalnya memang banyak ya nggak apa-apa ya teman-teman. Misalnya ini adalah rekomendasi saya, tapi kalau misalnya misalnya Bu saya nggak bisa ngepas dan saya butuh lebih halamannya nggak apa-apa. Tapi usahakan to the point gitu ya. Jadi 8 ini yang harus teman-teman kerjakan selama 2 minggu. Jadi benar-benar dari sekarang itu harus sudah dikerjakan. Berarti kan setiap minggu reportnya ke saya 2 kali teman-teman, hari Senin dan hari Rabu. Ya, hari Senin minggu depan teman-teman harus sudah report, sudah mengerjakan sampai di mana. Lalu Rabunya terus saja seperti itu. Ya, oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayaknya udah pada jelas semua ya. Bagus sih kalau udah jelas. Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Nggak ada yang bertanya teman-teman? Oke, baik. Kalau nggak ada yang bertanya, teman-teman untuk hari ini maksimal besok, saya pengen teman-teman sudah ada kelompoknya, ya, sudah ada kelompoknya. Lalu nanti tolong report ya ke salam. Nanti tolong report, nanti masukkan. Oke, sebentar. Oke, ya lanjut lagi. Jadi saya minta besok teman-teman sudah kirim, nanti bisa kirim di apa ya? Oh, atau nanti saya buat ini aja, kayak apa ya? Ini aja lah teman-teman nanti kirim di file ya. Di file di general aja, teman-teman tuliskan nama kelompoknya siapa saja. Lalu setelah itu harus sudah fokus ya. Kira-kira kalau misalnya ada yang dirubah, misalnya bisnisnya mau dirubah apa, atau misalnya namanya mau diganti, teman-teman nanti tuliskan di situ. Misalnya kelompoknya dari Ariana siapa saja, lalu nama bisnisnya apa, tentang apa, gitu aja dulu, sederhana dulu. Nanti hari Senin teman-teman minimal sudah ada yang teman-teman kerjakan. Jadi di luar itu nanti teman-teman sudah membagi tugasnya ya, leadernya sudah membagi tugasnya gitu ya. Saya tunggu kalau besok kecepatan nggak? Nanti hari apa? Hari Rabu, Jumat lah ya. Jumat deh saya kasih waktu 2 hari ya untuk memutuskan kelompoknya, terus memutuskan juga bisnisnya apa dan membagi tugasnya. Senin kita sudah tidak ada materi dari saya hari Senin. Teman-teman setiap kelompok boleh gantian yang presentasi, tidak harus koordinatornya untuk cerita progresnya udah sampai mana. Gitu, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ibu maaf, membagi tugas itu maksudnya gimana Bu? Kan dibagi tugas, teman-teman harus buat ini, harus dibagi tugasnya kan. Siapa yang nyari datanya, siapa yang ngolah datanya, siapa yang memasukkan ke sini, siapa yang membuat narasinya, atau yang membuat proyeksi pendapatannya, siapa yang membuat rencana anggarannya. Kan harus kayak gitu kan di setiap kelompok.
Oh iya, baik Bu. Nah, siapa yang presentasinya hari Senin ya, nanti hari Rabu siapa yang presentasi, jadi bisa gantian teman-teman yang presentasi ya. Jadi ada 4 kali berarti ya, 4 kali presentasi karena 2 minggu ya, Senin Rabu Senin Rabu. Oke, silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya. Iya, gimana silakan. Jadi yang kayak latar belakang, visi dan misi sampai RAB itu minimal berapa halaman jadinya? Oh, minimalnya berapa halaman gitu ya? Nggak ada minimalnya ya. Tapi saya merekomendasikan maksimalnya dari sini ya. Tadi kita hitung ya. Ini maksimalnya saya rekomendasikan satu latar belakang 1 halaman, ditambah ini anggaplah ini 1 halaman, 2 halaman, lalu ini 4 halaman, 6 halaman, 7, 8, 9 halaman, 9, oke ya, kita klik lagi, 9, 10, 11, 12 halaman, 13, 14, 15, 16, 17, 18 di sini. 18 ya. Misalnya teman-teman ada extension, Bu saya sampai 20 ya itu masih nggak apa-apa ya. Yang penting jangan misalnya jadi 50, jadi 40 gitu ya. Ya sampai 25 lah teman-teman maksimal. Kalau minimalin saya tidak membatasi. Yang jelas ketika orang baca bisnis plan itu, orang jelas banget dengan perusahaan teman-teman dan orang jadi tertarik. Itu PR-nya. Gimana caranya isi bisnisnya itu bisa meyakinkan orang bahwa perusahaan saya itu sangat layak loh. Lalu perusahaan saya juga bisa berkembang dengan baik dan bisa sustain, bisa tumbuh dengan baik. Nah itu, PR-nya itu. Itu yang harus teman-teman sampaikan kepada orang lain melalui bisnis plan-nya. Ya, gimana? Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Ya, sama-sama. Ya, silakan yang lain. Bagaimana? Ada lagi? Sudah? Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, oke ya, mungkin saya cukupkan saja. Teman-teman boleh berdiskusi ya, atau mau melanjutkan di meeting ini silakan. Nanti saya web ya, teman-teman, untuk teman-teman berdiskusi atau membagi kelompoknya, gitu ya, teman-teman. Hari Jumat nanti dikumpulkan atau mungkin enaknya gimana ya? Atau biar nggak kececer, saya buat kayak assignment aja ya. Saya buat kayak assignment, nanti teman-teman bisa kumpulkan di situ satu kelompok satu aja untuk kasih tahu siapa nama-namanya dan apa bisnisnya gitu. Itu aja ya. Oke, itu aja teman-teman. Semangat ya teman-teman ya. Kelihatannya pusing ya teman-teman kalau dikerjain satu-satu enggak teman-teman, dan waktunya cukup saya pikir sangat cukup untuk mengerjakan ini. Asal teman-teman membagi tugasnya dengan jelas ya. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti boleh chat saya aja ya. Terima kasih semuanya. Mungkin saya tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Saya live. Kalau teman-teman mau menggunakan ini silakan ya.
Guys, ini nggak ada yang mau join sama aku, guys. Ini kalau maksimalnya berapa sih? Kalau berenam gimana? Nggak ada maksimalnya, adanya cuma minimalnya